Bapak Ibu tetap di dalam suasana menyembah. Tetap dalam suasana menyembah. Kita masih akan terus menyembah Dia. Dia ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Panggil namanya. Panggil namanya. Yesus. 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 Katakan Yesus. 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 Kau berarti bagiku. Yesus. Yesus. Kau seperti rusa rindu, seperti rusa rindu, sungai jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu. Engkau kekuatanku Tuhan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku. Katakan sekali lagi Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus,
sebablah Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam. Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala. Kau sembah, kau disembah, Yesus disembah, kau sembah dia, katakan kau ku sembah, sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Dia ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Yesus ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Sembah dia, sembah dia, sembah dia, sembah dia. Yesus kau ku sembah. Sembah, mari kita sembah dia. Bapak Ibu kita sembah dia. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia mau melawat kita semua malam hari ini. Sembah dia,
Sembah Dia, sembah Dia. Terus sembah Dia. Bapak Ibu boleh bermasmur, Bapak Ibu boleh berbahasa roh. Sembah Dia, sembah Dia. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia layak untuk ditinggi. Dia layak untuk dipuji. Dia layak untuk disembah. Sembah Dia terus. Benar Tuhan, tidak ada yang layak untuk beri pujian penyembahan malam hari ini selain daripada Engkau, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Selain daripada Engkau, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Daud, Allah semua nabi-nabi yang Kau catat di dalam kitab. Engkau Allah Israel, Kau Elohim Yahweh, Kau Allah yang Esa, Kau satu-satunya sesembahan kami, dan tidak ada yang lain. Malam hari ini Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan, datang untuk menyembah-Mu. Tuhan, terimalah pujian penyembahan yang sudah kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Ambil semuanya Tuhan, ambil semuanya Tuhan. Nikmati Tuhan penyembahan anak-anak-Mu malam hari ini Tuhan. Nikmati penyembahan kami ya Aba, ya Bapa. Nikmati penyembahan kami ya Yesus Kristus saja kami. Nikmati penyembahan kami ya Roh Kudus. Dan kami mau menikmati hadirat. Kami mau menikmati kehadiran-Mu. Kami mau menikmati hadir-Mu malam hari ini. Lawat setiap kami Tuhan yang hadir malam hari ini. Jamah setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami yang hadir malam hari ini. Biar kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Bapa, sebentar hamba-Mu mau menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu malam hari ini. Berikan kepada setiap kami yang hadir malam hari ini hikmat dan marifat-Mu untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kepada hamba-Mu, biarlah Engkau taruh kuasa di dalam mulut-Mu untuk kami boleh, untuk hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu malam hari ini. Roh Kudus, ini saatnya Engkau berbicara kepada kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, dan kami mau mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu malam hari ini. Kami mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau bekerja malam hari ini. Dan
Engkau mau serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini, bersama-sama kita katakan amin. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Ya, saya senang sekali boleh melayani Bapak Ibu malam hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Orly yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani tempat ini. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Amin. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak yang siap diberkati melalui firman Tuhan malam hari ini? Haleluya. Berapa banyak yang rindu untuk mengalami Tuhan malam hari ini? Haleluya. Berapa banyak yang mau berkata, Tuhan aku rindu pesanmu malam hari ini? Angkat tangan dan beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya satu lagi. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang hidupnya mau diberkati oleh Tuhan? Angkat tangan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, semua orang mau menjadi orang yang diberkati. Amin. Ada yang nggak mau diberkati hidupnya? Nggak ada ya, semuanya mau diberkati. Nah Bapak Ibu, tapi ada syaratnya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu syaratnya? Ada yang tahu? Bapak Ibu mau melakukan syaratnya? Iya. Nah Bapak Ibu, syaratnya adalah yang pertama, Bapak Ibu harus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat Bapak Ibu. Bapak Ibu semua sudah terima Tuhan Yesus? Halo? Ya, saya percaya kita semua sudah terima Tuhan Yesus, amin. Semua mau diberkati. Semua hidupnya mau diberkati. Itulah syarat yang pertama, yaitu Bapak Ibu harus terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, Bapak Ibu harus tahu apa tujuan Tuhan menciptakan manusia. Apa tujuan Tuhan menciptakan Bapak Ibu, saudara dan saya? Ada yang tahu Bapak Ibu? Bapak Ibu masih ingat renungan yang sudah saya sampaikan 2 bulan yang lalu di tempat ini? Halo, ada yang ingat? Wah, lupa semua ya. Ya, Bapak Ibu, tujuan Tuhan menciptakan manusia, tujuan Tuhan menciptakan Bapak Ibu, saudara dan saya adalah untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Tujuan Tuhan menciptakan manusia, tujuan Tuhan menciptakan Bapak Ibu, saudara dan saya adalah untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau diberkati, maka Bapak Ibu harus menjadi penyembah-penyembahnya. Bapak Ibu harus menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Berapa banyak yang mau menjadi penyembah-penyembahnya? Angkat tangan. Berapa banyak yang menjadi penyembah-penyembah Tuhan? Haleluya Bapak Ibu. Bapak Ibu, semua kita mau menjadi penyembah Tuhan. Semua kita mau menjadi penyembahnya. Nah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menjadi penyembah, maka apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan akan turun di tengah-tengah kita. Amin. Itulah yang akan memberkati kita. Kehadirannya, hadiratnya, hadirnya Tuhan itu akan memberkati Bapak Ibu saudara dan saya. Ada banyak berkat, ada banyak blessing yang Tuhan sudah sediakan buat Bapak Ibu saudara dan saya ketika kita datang menyembah Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, di hadirat Tuhan ada sukacita. Di hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Di hadirat Tuhan ada pemulihan. Di hadirat Tuhan ada kesembuhan. Ada kekuatan baru. Ada pengharapan.
Ada terobosan-terobosan di dalam mengatasi segala sesuatu. Ada jawaban atas semua pergumulan Bapak Ibu Saudara dan saya. Apapun masalah Bapak Ibu, apapun problema Bapak Ibu, apapun pergumulan Bapak Ibu, apapun masalahnya, baik itu masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah finansial, masalah keuangan, masalah jodoh, masalah sekolah, apapun itu. Ketika kita datang menyembah Tuhan, Tuhan sanggup memberikan kepada kita jalan keluar. Amin. Bapak Ibu yang sedang mengalami kesedihan, Bapak Ibu akan merasakan ada damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Ketika Bapak Ibu sedang terluka, Bapak Ibu akan mengalami pemulihan. Ketika Bapak Ibu berbeban berat, Bapak Ibu akan mengalami kekuatan baru dan kelegaan. Ketika Bapak Ibu mengalami sakit penyakit, ada kesembuhan yang Tuhan berikan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Nah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengalami persoalan, maka Bapak Ibu akan mengalami jalan keluar. Amin. Nah Bapak Ibu, satu pertanyaan yang penting untuk kita tahu jawabannya. Bapak Ibu, apa yang menjadi esensi hidup ini? Apa yang menjadi esensi dari hidup ini Bapak Ibu? Apa yang paling utama yang harus ada? Apa yang harus Bapak Ibu tahu? Apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini Bapak Ibu? Bapak Ibu ada yang tahu? Yang menjadi esensi, yang paling penting, yang paling utama di dalam hidup ini adalah tangan Tuhan. The hand of God. Kita tidak butuh yang lain Bapak Ibu. Kita butuh Tuhan hadir di dalam hidup ini. Amin. Yang kita butuhkan adalah kehadirannya. Yang kita butuhkan adalah hadiratnya. Yang kita butuhkan adalah hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Yang kita butuhkan adalah penyertaannya. Yang kita butuhkan adalah Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu, kehadirannya, hadiratnya, hadirnya Tuhan, penyertaannya Tuhan, itulah yang saya rindukan. Dan saya percaya, yang Bapak Ibu rindukan juga adalah kehadirannya, hadiratnya, hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, apa yang akan terjadi ketika Bapak Ibu Saudara saya menghadirkan kehadirannya, menghadirkan hadiratnya, menghadirkan hadirnya Tuhan? Ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan, ketika Bapak Ibu menjadi seorang penyembah yang benar, apa yang akan terjadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan? Mari Bapak Ibu kita akan baca satu ayat firman Tuhan yang akan melandasi firman Tuhan malam hari ini. Di dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat yang keempat. Kitab Mazmur pasal 22 ayat yang keempat. Bapak Ibu sudah mendapatkannya? Ya. Kitab Mazmur pasal 22 ayat yang keempat mengatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah Bapak Ibu, apa arti dari bersemayam? Bersemayam artinya berdiam diri. Bersemayam artinya dia Tuhan yang hadir. Bersemayam artinya dia Tuhan yang berada di tengah-tengah kehidupan para penyembah yang benar. Dan ayat ini lebih luas lagi berbicara kemanapun kita melangkah Bapak Ibu.
Ada penyertaan Tuhan bagi orang-orang yang hidupnya sebagai penyembah-penyembah yang benar. Amin. Ada Tuhan bersama dengan dia. Dan Tuhan selalu beserta dengan penyembah-penyembahnya. Wow, keren Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau kita melihat kehidupan dari orang-orang yang disertai Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu, hidup ini yang penting adalah bukan Bapak Ibu mau menjadi apa. Bukan apa bisnis Bapak Ibu. Bukan apa pangkat Bapak Ibu. Bukan apa karir Bapak Ibu. Bukan apa pekerjaan Bapak Ibu saat ini. Apapun itu. Mungkin sekarang Bapak Ibu ada yang memiliki perusahaan. Ada yang menjadi pedagang. Ada yang bekerja di pemerintahan. Ada yang menjadi sopir. Ada yang menjadi ART, asisten rumah tangga. Ada yang menjadi budak. Nah Bapak Ibu, sekalipun kamu menjadi budak, apa itu? Itu gak penting Bapak Ibu. Sebab yang penting adalah apakah Tuhan beserta dengan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu disertai dengan Tuhan? Bapak Ibu, saya mau bilang, seorang budak yang disertai Tuhan itu berbeda. Seorang asisten rumah tangga yang disertai Tuhan itu berbeda. Seorang sopir yang disertai Tuhan itu akan berbeda. Seorang pedagang yang disertai Tuhan itu kan berbeda. Dan seorang yang memiliki perusahaan yang disertai Tuhan itu akan berbeda, Bapak Ibu. Nah, Yusuf adalah seorang budak, Bapak Ibu. Semua tahu ceritanya bukan? Nah, Bapak Ibu nanti bisa baca di dalam Kejadian pasal 37 sampai pasal yang ke-41. Bapak Ibu, Yusuf ini adalah salah satu dari anak Yakub. Yusuf merupakan anak kesayangan Yakub. Karena dia lahir dari Rahel, istri yang sangat dicintainya. Yusuf seorang yang memiliki karakter yang baik. Dan Yakub sempat membuatkan jubah yang indah buat Yusuf. Dan kakak-kakaknya menjadi iri. Dan akhirnya Yusuf mau dibunuh. Tetapi ketika Yusuf mau dibunuh, ada tangan Tuhan. Ada the hand of God yang menyertai Yusuf. Sehingga akhirnya Yusuf tidak dibunuh. Tetapi akhirnya Yusuf dijual ke Mesir dan menjadi budak. Bapak Ibu, tahu nggak? Untuk menjadi budak itu juga tidak gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu, seorang budak di pasar budak, ketika ada saudagar yang hendak membeli, dia ambil tongkat, kemudian dia pukul-pukul kepalanya. Dia buka mulutnya pakai tongkat. Dia korek-korek kupingnya. Dia tusuk-tusuk perutnya. Dia pukul-pukul kepalanya. Seperti binatang Bapak Ibu. Diliatin. Diapain. Diam saja. Dan Yusuf dibeli. Dan kemudian Yusuf dibawa ke Mesir. Tapi Bapak Ibu, budak yang disertai Tuhan itu berbeda. Dan Yusuf dijual ke Mesir. Dan kemudian dia tinggal di rumah Potifar. Dan Alkitab mengatakan bisnisnya Potifar diberkati karena Yusuf. Bapak Ibu percaya? Ini Alkitab yang menulis Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat yang kelima. Kitab Kejadian pasal 39 ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya
dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Bapak Ibu perhatikan, Yusuf ini disertai Tuhan. Tuhan beserta dengan Yusuf. Kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan memenuhi kehidupan Yusuf. Dan Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Haleluya. Bapak Ibu, apakah Yusuf berubah menjadi tuan? Tidak Bapak Ibu. Yusuf tetap menjadi budak. Bapak Ibu perhatikan, seorang budak yang disertai Tuhan menentukan berkat tuannya. Semua orang tahu, itu yang membedakannya. Yusuf disertai Tuhan. Bapak Ibu tidak harus selalu menjadi bos. Tapi Bapak Ibu hanya harus ada di posisi Tuhan menyertai hidup Bapak Ibu. Sehingga perusahaan, di kantor, di mana Bapak Ibu bekerja akan terberkati. Karena ada seorang yang disertai Tuhan. Itulah hidup. Apakah Tuhan menyertai Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bagaimana Yusuf setelah menjadi budak? Setelah Yusuf menjadi budak di rumah Potifar, dia difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Dia dituduh oleh istri Potifar dan Yusuf menjadi narapidana. Bapak Ibu, apakah itu karir yang bagus buat Yusuf? Tidak Bapak Ibu, tidak. Tidak ada yang bagus menjadi seorang narapidana. Tapi saya mau bilang, ada narapidana yang disertai Tuhan. Bapak Ibu tahu cerita selanjutnya? Yusuf di dalam penjara, dia menjadi berkat bagi kepala penjara. Yusuf menjadi asisten kepala penjara. Yusuf diberi kuasa oleh kepala penjara untuk mengatur segalanya. Dan kepala penjara tidak lagi mengurusi pekerjaan yang sudah dipercayakan kepada Yusuf. Dan Yusuf menjadi berkat bagi kepala penjara. Dan kemudian Bapak Ibu, selain itu Yusuf juga menjadi berkat bagi juru minum dan juru roti. Ketika Yusuf mengartikan mimpi dari mereka. Nah Bapak Ibu, kemana akhirnya Yusuf? Hidup Yusuf ini Bapak Ibu. Akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Akhirnya Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Setelah Raja Firaun. Dan Yusuf menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Yusuf tidak perlu mengikuti ujian dan lulus dari kementerian di Mesir. Tapi Yusuf langsung berkuasa di tanah Mesir. Ini yang dimaksud dengan hidup Bapak Ibu. Apakah hidup ini disertai Tuhan? Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan bersemayam di atas puji-pujian kita, ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan berada dan hadir di usaha kita, di pekerjaan Bapak Ibu, di bisnisnya Bapak Ibu, ketika Tuhan hadir di rumah Bapak Ibu, seperti Tuhan hadir di rumah Obed-Edom, bukan hanya suami, bukan hanya istri, bukan hanya anak, bukan hanya menantu, bukan hanya cucu yang diberkati, tetapi semua diberkati Tuhan. Keluarganya dan segala yang dipunyainya diberkati Tuhan. Bapak Ibu, mari kita baca
Kitab 1 Tawarikh pasal 13 ayat yang ke-14. Kitab 1 Tawarikh pasal 13 ayat yang ke-14, firman Tuhan mengatakan, 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Bapak Ibu, perhatikan. Firman Tuhan mengatakan apa? 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan, apa Bapak Ibu? Memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, tabut Allah itu berbicara tentang apa? Ada yang tahu? Tabut Allah itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Tentang hadirat Tuhan. Tentang hadirnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan hadir di usahamu, kalau Tuhan hadir di pekerjaanmu, kalau Tuhan hadir di bisnismu, apa saja yang dibuat, Bapak Ibu akan dibuat berhasil. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan ada di setiap langkah hidup, maka Bapak Ibu akan menjadi terang dan garam bagi dunia yang sedang mengalami kegelapan dan mengalami ketawaran ini. Bagi dunia yang sedang menuju kepada kehancurannya. Kalau Tuhan menyertai Bapak Ibu, saudara semuanya, menyertai hidup Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tidak akan lagi menjadi pecundang. Tetapi Bapak Ibu akan menjadi pemenang. Bahkan dikatakan lebih dari pemenang. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Tidak ada cara lain Bapak Ibu. Jadilah penyembah-penyembah yang benar. Siapa yang rindu untuk menjadi penyembah yang benar? Lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, sekarang kita akan melihat kehidupan Daud. Daud, Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu sudah tahu ceritanya tentang Daud. Bapak Ibu sudah tahu banyak tentang Daud ini. Daud adalah seorang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Yang hidupnya selalu intim dengan Tuhan. Daud memiliki persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan. Dan selalu berada di hadirat Tuhan. Selalu tinggal di hadirat Tuhan. Karena Daud selalu menghargai hadirat Tuhan. Karena Daud selalu hidup di dalam hadirat Tuhan. Dan Daud memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Daud memiliki hati yang sangat menarik di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan suka. Sehingga Tuhan senang dengan hatinya Daud. Daud memiliki hati yang menyembah, Bapak Ibu. Jadi Daud ternyata punya kualitas dan kapasitas hati yang sungguh-sungguh membuat Tuhan senang. Yang membuat Tuhan tertarik kepada hatinya Daud. Bapak Ibu, tapi saya mau bilang satu hal Bapak Ibu. Ketika Daud jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu, dosa Daud ini gak main-main Bapak Ibu. Karena Daud ini adalah seorang raja. Dosa Daud gak main-main Bapak Ibu. Daud sengaja membunuh karena niat busuknya. Daud berzina di dalam perencanaan. Nah Bapak Ibu, apa yang membedakan Daud dengan kita ketika kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan? Ketika kita jatuh ke dalam dosa. Ketika kita bersalah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Tuhan, ampuni saya. Ampuni kesalahan saya. Engkau Tuhan yang pemurah. Engkau Tuhan yang maha pengampun. Engkau Tuhan yang maha baik. Engkau yang selalu mengulurkan tangannya kepada setiap orang yang mengakui kesalahannya. Tuhan, jangan hukum saya. Jangan sampai menjadi kutuk buat anak saya. Bapak Ibu seringkali berdoa seperti itu bukan? Bapak Ibu, doa yang seperti itu bagus.
Karena itu kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, di balik kata ampun Bapak Ibu, seringkali kita takut kalau Tuhan menghukum kita atas segala kesalahan yang telah kita perbuat. Kita begitu takut Bapak Ibu atas semua yang kita lakukan. Dan itu membuktikan bahwa kita belum benar-benar mengenal Tuhan. Bapak Ibu, kita masih jauh dari mengenal Tuhan. Tapi Bapak Ibu, berbeda dengan Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepada Daud dan menegur Daud dari pelanggarannya, dari kesalahannya, dari dosa-dosanya. Bapak Ibu perhatikan. Di dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 9 dan 10. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 9 dan 10. Sudah dapat Bapak Ibu? Ya, kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 9 sampai 10 mengatakan, "Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon." Ayat 10. "Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu." Bapak Ibu perhatikan. Inilah konsekuensi yang Daud harus terima atas perbuatan dosanya terhadap Tuhan. "Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Karena engkau telah menghina aku." Nah Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa baca ceritanya di rumah. Tapi lihat Bapak Ibu, Daud berdosa terhadap Tuhan. Daud menghina Tuhan dan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dan Daud berdoa begini Bapak Ibu. Ini doa Daud Bapak Ibu. Mari kita baca di dalam Mazmur 91 ayat 13. Mazmur 91 ayat 13. Firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu, inilah doa Daud. "Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Bapak Ibu, Daud berdoa, "Tuhan, jangan tinggalkan aku. Jangan buang aku dari hadapanmu. Dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Artinya, yang aku perlukan adalah rohmu. Yang aku perlukan adalah Tuhan beserta denganku. Apa bedanya dengan kita Bapak Ibu? Bapak Ibu saudara saya ketika berdoa, "Tuhan ampuni Tuhan. Jangan hukum saya Tuhan. Jangan hukum saya Tuhan." Ada satu ketakutan, apalagi kalau dibilang kamu akan mengalami kesulitan, bisnismu akan hancur, keluargamu akan hancur, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita pasti takut bukan? Dan kita langsung tersungkur, "Jangan hukum aku Tuhan. Jangan buat seperti itu Tuhan. Pulihkan aku Tuhan." Semua doa kita seperti itu. Tapi lihat, Daud nggak takut hukuman Tuhan. Daud nggak takut dihukum Tuhan. Daud cuman bilang, "Tuhan, jangan tinggalkan aku. Jangan buang aku dari hadapanmu. Dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Bapak Ibu, Daud tidak takut hukuman. Daud hanya takut kalau Tuhan meninggalkan dia. Daud hanya takut kalau Tuhan membuang dia. Daud hanya takut kalau Tuhan mengambil rohnya dari dia. Kalau Tuhan tidak bersamanya. Kalau Tuhan tidak berserta dengan dia. Dan kalau dia tidak disertai Tuhan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa doa Daud ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya mau bilang, berkat yang terbesar dalam hidup Bapak Ibu adalah disertai Tuhan. Berkat yang terbesar dalam hidup Bapak Ibu adalah Tuhan ada bersamamu. Nah Bapak Ibu, semua ini
berbicara tentang keintiman. Semua ini berbicara tentang hubungan. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana supaya Tuhan selalu bersama dengan Bapak Ibu? Bapak Ibu harus datang di hadirat Tuhan. Bapak Ibu harus datang di hadapan Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu intim dengan Tuhan, ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan, ketika Bapak Ibu menghadirkan kehadirannya, ketika Bapak Ibu menghadirkan hadiratnya, ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu, dan Tuhan akan selalu bersama dengan Bapak Ibu. Tuhan akan selalu beserta dengan Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memuji dan menyembah Tuhan, maka Tuhan bersemayam di atas puji-pujian Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan mengalami dan mendapatkan banyak berkat dari Tuhan. Dan Tuhan telah sediakan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mengalami banyak blessing. Ada banyak blessing yang Tuhan sudah sediakan. Ketika Bapak Ibu berada di hadirat. Itulah yang penting di dalam hidup ini Bapak Ibu. Hidup yang disertai Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bangun keintiman itu. Bangun keintiman itu. Bangun kerinduan untuk bersama-sama dengan Tuhan. Karena itulah yang penting dalam hidup ini. Adalah Tuhan bersama dengan kita. Dan Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan selalu beserta dengan Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali angkat satu pujian yang sudah kita naikkan tadi dari awal. Tertiru serindu sungaimu jiwaku, rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahnya. Bapak Ibu panggil namanya. Panggil namanya. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Musik terus memainkan pujian ini. Bapak Ibu, ada dua kata yang Tuhan mau sampaikan kepada Bapak Ibu malam hari ini. Yang pertama, Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Yang kedua, Tuhan mau pakai Bapak Ibu semua. Tuhan mau tinggal di dalam diri Bapak Ibu. Tuhan mau menolong Bapak Ibu. Tuhan mau memberkati Bapak Ibu. Tapi yang menjadi penghalang terbesar untuk Tuhan tinggal di dalam diri Bapak Ibu, untuk Tuhan berdiam di dalam diri Bapak Ibu, untuk Tuhan menolong Bapak Ibu, untuk Tuhan bisa memberkati Bapak Ibu, untuk Tuhan bisa tinggal dan berdiam di dalam Bapak Ibu. Saudara semua, yang menjadi penghalang
terbesar adalah dosa. Dosa yang memisahkan kita dengan Tuhan. Bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong Bapak Ibu. Bukan telinga Tuhan yang kurang tajam untuk mendengar doa Bapak Ibu. Tapi karena dosa kitalah yang merupakan penghalang yang terbesar, sehingga Tuhan tidak bisa mengulurkan tangannya, dan Tuhan tidak bisa mendengar doa kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, Dia datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa kita. Karena upah dosa itu adalah maut. Tetapi kasih karunia itu adalah hidup yang kekal. Itu sebabnya Dia datang ke dalam dunia ini. Buat Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, buat Bapak Ibu yang sedang jauh dari Tuhan, buat Bapak Ibu yang sedang hidup di dalam dosa. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, Tuhan mengasihi Ibu. Bapak Ibu, jangan keluar dari ruangan ini sebelum engkau kembali kepada Tuhan. Jangan kau keluar dari ruangan ini sebelum kau kembali kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi 5 menit ke depan. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi 10 menit ke depan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, uang tidak dapat menyelamatkan Bapak Ibu. Kekayaan tidak dapat menolong Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi 10 menit ke depan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu sudah terima keselamatan itu. Pastikan Bapak Ibu memiliki keselamatan. Bapak Ibu, malam hari ini, barang siapa ada di antara Bapak Ibu yang menjauh dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau bebas dari dosa, Bapak Ibu letakkan tangan kirimu di dada dan angkat tangan kanan. Tuhan mengasihimu. Tuhan mencintaimu. Tuhan mau menolongmu. Tuhan mau memberkatimu. Tuhan mau tinggal di dalam dirimu. Bapak Ibu mau bebas dari dosa? Bapak Ibu mau kembali kepada Tuhan? Bapak Ibu mau mengundang Yesus untuk tinggal diam di dalam hatimu? Letakkan tanganmu di dada. Dan ikuti doa yang akan saya naikkan. Tuhan Yesus, malam hari ini saya datang kepadamu Tuhan, sebagai orang yang berdosa. Ampuni saya Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa saya. Basuh Tuhan dengan darah. Bebaskan dari segala yang jahat. Tuhan, kami mau membuka hatimu Tuhan untuk Engkau tinggal diam di dalam diriku. Kami mengundang Engkau tinggal di dalam hati kami Tuhan. Jadilah Tuhan di hidup kami. Jadilah Raja di hidup kami. Jadilah Bapa di hidup kami. Jadilah sahabat di hidup kami. Dan aku percaya Tuhan, mulai malam hari ini aku telah menjadi ciptaan yang baru.
dan yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Aku persembahkan seluruh hidupku kepadamu Tuhan. Rohku, jiwaku, tubuhku ke dalam tanganmu. Dan saat ini aku pun mau mengambil keputusan untuk kami boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Aku pun mau mengambil keputusan untuk mengambil dan memberkati orang yang bersalah kepada kami. Aku mau mengasihi setiap orang yang berbuat jahat kepada kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, sekarang saya mau berdoa untuk Bapak Ibu yang mengalami sakit penyakit. Setiap Bapak Ibu yang mengalami sakit penyakit, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, dan hamba-Mu mohon Tuhan, Engkau yang akan menjamah, Engkau yang akan menyembuhkan setiap kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, letakkanlah tangan-Mu Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit malam hari ini. Tuhan, Engkau Allah penyembuh. Engkau Jehovah Rafa. Engkau telah datang 2000 tahun yang lalu, bukan hanya untuk menebus dosa kami, tetapi Engkau datang juga untuk membebaskan penderitaan kami, untuk mengangkat kami dari segala penyakit, sakit penyakit. Tuhan, Engkau yang sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau yang buta Engkau celikan, kalau yang tuli bisa mendengar, kalau yang lumpuh berjalan, kalau yang kusta disembuhkan, kalau yang mati dibangkitkan. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup untuk menyembuhkan kami. Itu sebabnya Tuhan, biarlah roh belas kasihan-Mu turun atas kami Tuhan. Dokter hanya bisa menolong, obat hanya bisa membantu, tetapi kesembuhan itu datangnya dari Engkau Tuhan. Sembuh, sembuh, sembuh dari segala penyakit. Terjadilah, terjadilah, terjadilah di dalam nama Yesus. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Katakan, Kau berarti bagiku, Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Bapak Ibu, malam hari dikatakan Yesus, Kaulah penyembuhku. Yesus, Engkaulah kehidupanku. Yesus, Engkaulah kekuatanku. Yesus, Kaulah yang membebaskanku. Yesus, Kaulah yang patahkan segala kuasa kegelapan atasku.
Yesus, Kaulah yang mengalahkan segala musuhku. Katakan Bapak Ibu, aku perlu Engkau Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Aku perlu Engkau Yesus. Yesus, Engkau yang patahkan segala kecemasanku. Yesus, Engkau yang patahkan segala ketakutan. Yesus, Engkau yang patahkan semua jiwa yang tertekan. Yesus, Engkau patahkan semua belenggu-belenggu kehidupanku. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. Namamu yang memberi kehidupan. Namamu yang memberi kekuatan. Namamu yang memberi kuasa. Dan namamu yang memberi kesembuhan. Namamu yang mematahkan segala belenggu kegelapan. Serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Kau yang mengatur hidupku. Yesus, Kau yang mengatur pekerjaanku. Yesus, Kau yang mengatasi masalahku. Yesus, Engkau yang mengatasi penyakitku. Yesus, Engkau yang mengatasi segalanya. Yesus, Kaulah kehidupan. Terus panggil Dia. Yesus, Yesus, Yesus. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Katakan Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau kusembah, kau katakan kau sembah, kau sembah, kau sembah, kau sembah. Oh Tuhan, kau sembah, kau
Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Musik terus menaikkan pujian ini. Bapak Ibu, terima kesembuhan dari Tuhan. Terima mukjizatnya. Terima penguasanya. Terima kemuliaannya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terjadilah. 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 Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulanmu malam hari ini, apapun yang menjadi persoalanmu malam hari ini, apapun yang menjadi problemamu malam hari ini, apapun itu, pergumulan di dalam rumah tanggamu, di dalam bisnismu, di dalam pekerjaanmu, kau sedang dililit utang, kau sedang mengalami titik terendah di dalam hidupmu. Tuhan mencintaimu, Tuhan mengasihimu, Tuhan mau menolongmu, Tuhan mau membukakan tingkap-tingkap langit, Tuhan mau membukakan pintu-pintu yang tertutup. Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya kepadamu. Tingkap-tingkap langit dibukakan. Berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Lumbung-lumbungnya dipenuhkan. Apa saja yang akan diperbuat oleh tanganmu, dibuat Tuhan berhasil. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Diberkatilah masukmu dan diberkatilah keluarmu. Engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang pohon, dan yang tidak mengalami panas terik, dan daunnya tetap hijau, dan tidak akan mengalami tahun-tahun kekeringan, dan selalu menghasilkan buah pada musim. Rancangannya ada rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Katakan sekali lagi, Yesus, Yesus, Yesus. Bapa di dalam surga, saat ini surga terbuka buat Bapak Ibu semuanya yang hadir malam hari ini. Engkau yang mengerti segala kebutuhan kami, Engkau yang mengerti segala keperluan kami, Engkau yang tahu apa yang kami butuhkan, Engkau yang tahu apa yang kami perlukan. Engkau Jehovah Jireh, Engkau yang akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Bapak tahu apa yang kami perlukan.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami terima berkat-Mu malam hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan di dalam hidup. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu yang berarti malam ini bertepuk tangan. Dan saya serahkan acara selanjutnya kepada Ibu Orly.